Oke, perkenalkan nama saya Egi, mahasiswa Teknik Industri Universitas Widyatama Bandung. Untuk di video kali ini saya akan menjelaskan dari soal ujian akhir semester dari mata kuliah manajemen proyek. Nah, di sini saya mendapatkan soal yaitu proyek membangun suatu rumah. Di sini kita bisa lihat ada kode, ada aktivitas pendahulu, dan ada waktu dan biaya pada proyek normal. Nah, di sini kita ada juga soal-soal yang diberikan untuk kita jawab gitu. Oke, sebelum kita masuk ke soal, kita melihat terlebih dahulu untuk jaringan kerja proyek dari aktivitas membangun suatu rumah. Di sini saya membuat jaringan kerja proyek. Cara membuatnya itu sangat mudah. Kita bisa lihat dari aktivitas di sini. Contoh dari aktivitas menggambar desain atau aktivitas A. Di sini aktivitas A tidak ada pendahulu, maka aktivitas A ini merupakan aktivitas awal. Kemudian ada aktivitas menggali tanah atau aktivitas B. Aktivitas B ini ada aktivitas pendahulunya yaitu aktivitas A. Begitu juga aktivitas C dan D ada aktivitas pendahulunya yaitu aktivitas A dan seterusnya. Nah, di sini saya membuat jaringan kerja proyek seperti ini. Untuk di aktivitas O, di sini kan merupakan aktivitas pindahan rumah. Jadi saya mengasumsikan bahwa aktivitas O ini dilakukan setelah semua aktivitas selesai gitu. Jadi aktivitas O ini sudah melewati aktivitas I, aktivitas M, aktivitas L, dan aktivitas J. Ketika semuanya sudah beres, maka pindahan rumah atau aktivitas O dan aktivitas P atau closing penutup. Kita langsung masuk ke soal yang pertama. Buat analisis jaringan kerja proyek tersebut. Nah, setelah tadi kita membuat jaringan kerja proyek, kita langsung saja menggunakan teknik analisis menggunakan CPM atau Critical Path Method dengan menaksir waktu dengan pasti. Nah, di sini di soal yang tadi kita melihat ada waktu atau hari yang diperlukan. Kita masukkan di jaringan proyek tersebut. Contoh misalnya nih A ini memerlukan waktu selama 7 hari. Jadi kita tulis A, di bawahnya itu 7 hari. Begitu juga yang B memerlukan waktu 4 hari, C memerlukan waktu 5 hari, D memerlukan waktu 2 hari, dan seterusnya. Di sini ada kata kunci, ada IS atau early start. Early start di sini merupakan aktivitas paling cepat dimulai. Kemudian ada IF, early finish, paling cepat selesai. Di sini digunakan untuk dari aktivitas A ke aktivitas P atau dari awal ke akhir, jadi arahnya maju ke depan atau forward pass. Ada juga LS di sini atau latest start, paling lambat dimulai. Ada LF, latest finish, paling lambat selesai. Di sini digunakan itu backward pass atau dari arah aktivitas terakhir menuju aktivitas pertama. Nah, di sini kita dari CPM ini kita memasukkan angka-angkanya ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari note 1 dan note 2. Contoh, misalnya aktivitas A ini memerlukan waktu 7 hari, maka early startnya ini 0 kan ya. Untuk masuk ke note 2 ini memerlukan waktu 7 hari, jadi earliest finishnya adalah 7 hari. Contoh lagi, note 2 ke note 3 atau aktivitas B. Aktivitas B ini memerlukan waktu 4 hari. Dari aktivitas A kita sudah memerlukan waktu 7 hari, maka 7 hari ditambah 4 hari yaitu 11 hari. Jadi note 3-nya itu earliest finish-nya itu adalah 11 hari dan dilakukan seperti yang tadi hingga aktivitas yang terakhir. Nah, di sini ada soal yang kedua nih, tunjukkan jalur kritis proyek tersebut atau critical path-nya di mana nih. Nah, untuk menentukan jalur kritis pada proyek normal tersebut, kita bisa melihat ketika waktu antara yang atas dan waktu yang antara yang bawah itu nilainya sama, sehingga artinya sih tidak ada toleransi. Contoh misalnya di aktivitas E nih, aktivitas E ini early startnya itu 11 hari dan early finishnya 23 hari, dan latest startnya 11 hari juga, latest finishnya 23 hari. Jadi tidak ada toleransi waktu untuk aktivitas tersebut. Maka jalur untuk dikatakan kritis yaitu aktivitas A
B, E, I, O, dan P. Kita masuk langsung ke soal berikutnya. Berapa hari waktu penyelesaian proyek normal? Untuk menentukan berapa waktunya, kita bisa langsung lihat aja di ujungnya ya, di not terakhir. Ada 34 hari, tapi kita juga bisa menjumlahkan saja dari aktivitas A, B, E, I, O, dan P ini. Ada 7 hari, tambah 4, tambah 12, tambah 6, tambah 4, tambah 1, yaitu 34 hari kerja. Jadi, untuk waktu penyelesaian proyek normal membutuhkan waktu selama 34 hari kerja. Oke, kita masuk ke kasus berikutnya. Tadi kita sudah menyelesaikan proyek normal, sekarang proyek dipercepat. Nah, untuk membuat CPM dari proyek dipercepat sama seperti yang tadi kita sudah bahas, kita masuk soal berikutnya nih. Berapa hari waktu penyelesaian proyek dipercepat? Setelah kita memasukkan waktu yang diperlukan pada proyek dipercepat sama seperti yang tadi pada proyek normal, kita sudah bisa menentukan nih untuk penyelesaian proyek waktu dipercepat itu membutuhkan waktu selama 27 hari kerja. Sama untuk lihat jalur kritisnya juga gitu ya. Kita bisa langsung tambahkan saja 7 tambah 4 tambah 12 tambah 6 tambah 4 tambah 1, 27 hari kerja pada jalur kritis. Nah, di sini kita akan melakukan suatu crashing atau aktivitas kritis yang dapat dipercepat dengan tambahan biaya per unit waktu. Nah, ada juga beberapa cara nih untuk melakukan suatu crashing. Yang pertama itu menentukan slot biaya. Slot biaya ditentukan dengan cara biaya dipercepat dikurangi biaya normal. Langkah yang kedua yaitu menentukan crash time. Dengan cara waktu normal dikurangi waktu dipercepat. Selanjutnya mencari aktivitas kritis untuk diperpendek dalam satuan waktu. Kemudian menjumlahkan penambahan biaya yang terjadi akibat percepatan waktu. Oke, di sini saya sudah membuat suatu tabel antara proyek normal dan proyek dipercepat yang tadi dari kedua kasus yang tadi kita bahas. Nah, di sini kita menentukan dulu maksimum crash time-nya. Nah, di sini caranya yaitu waktu pada proyek normal dikurangi waktu pada proyek dipercepat. Contoh pada aktivitas A, 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Begitu pula pada aktivitas selanjutnya. Untuk slot biaya yaitu biaya pada proyek dipercepat dikurangi biaya pada proyek normal. Contoh aktivitas A, 7 juta dikurangi 5 juta sama dengan 2 juta. Begitu juga pada aktivitas selanjutnya. Nah, setelah kita menentukan maksimum crash time, menentukan slot biaya, kita masuk ke soal selanjutnya. Berapa total biaya proyek optimal jika dipercepat 3 hari dari waktu penyelesaian normal? Nah, setelah kita mendapatkan maksimum crash time dan slot biaya, kita fokus pada jalur kritis pada proyek normal, yaitu A, B, E, I, O, dan P. Nah, di sini kita lihat bahwa aktivitas B dan P ini sudah tidak bisa dipercepat. Sudah 0, jadi nggak bisa kita kurangi lagi waktunya. Tapi kita lihat juga slot biaya yang paling rendah nih. Yang paling rendah di sini ada aktivitas pada O dan I. Kita akan mempercepat selama 3 hari. Jadi kita bisa mempercepat aktivitas O 2 hari dan aktivitas I 1 hari. Ketika waktu dipercepat, maka akan ada penambahan biaya. Nah, di sini kita lihat bahwa aktivitas pada kode I di sini dipercepat selama 1 hari, maka akan menaikkan biaya tambahan sebesar 2 juta rupiah. Begitu juga pada aktivitas O, kita akan naikkan 2 hari, maka 2 dikali slot biaya 2 juta, maka menaikkan penambahan biaya sebesar 4 juta rupiah. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa waktu akan dipercepat selama 3 hari dan penambahan biaya sebesar 6 juta rupiah. Maka ketika dipercepat 3 hari, waktunya akan berkurang menjadi 31 hari dengan penambahan biaya 6 juta rupiah dengan hasil 101 juta rupiah. Oke, kita akan masuk ke soal yang terakhir. Kapan aktivitas M paling cepat bisa dimulai atau early start, dan kapan paling lambat bisa dimulai atau late start? Di sini kita ambil pada proyek penyelesaian normal yang pertama tadi. Kita langsung saja menentukan ya, fokus pada aktivitas M di sini. Aktivitas M di sini early startnya itu 19 hari dan late startnya di sini ada 25 hari. Dalam kata lain, aktivitas M ini paling cepat dapat dimulai ini 19 hari. Dan paling lambat dimulai selama 25 hari kerja. Mungkin cukup sekian penjelasan saya untuk
soal ujian akhir semester mata kuliah manajemen proyek. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa.